Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster dan Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, 2 tokoh yang dapat kita maknai dari 2 bacaan suci pada hari ini adalah Daniel dan seorang janda miskin. Daniel tampil sebagai seorang pemuda yang lebih memilih takut dan taat kepada Allah daripada takut dan taat kepada raja. Hal yang sama jugalah ditunjukkan oleh seorang janda miskin. Ia lebih takut dan taat kepada Allah daripada takut dan taat kepada sesama. Misalnya, Daniel, dia tidak memilih untuk makan makanan yang diberikan raja karena ia merasa itu najis, apalagi mungkin karena makanan itu juga ada unsur-unsur dewanya. Maka ia memilih untuk lebih taat kepada Tuhan dengan tidak memakan apa yang diberikan oleh raja. Dan karena ketaatan kepada Allah, ia sangat dikasihi Allah di dalam kerajaan. Seorang janda miskin juga tampil sebagai pribadi yang lebih takut dan taat kepada Allah daripada kepada sesama. Cerita ini menampilkan orang kaya sebagai pembanding yang memberikan persembahan dari kekayaan dan kelimpahan mereka, sedangkan si janda miskin memberikan persembahan dari kekurangan yang ia miliki. Tentu yang mau ditampilkan di sini adalah rasa takut dan taat seorang janda yang memberi seluruh nafkahnya karena ia merasa hidup itu anugerah Allah. Sedangkan orang kaya, mereka memberi banyak tapi memberi dari kelimpahan, dan biasanya, walau tidak semua, orang kaya memberi demi gengsi. Kenapa kemudian kita menemukan bahwa biasanya kalau orang kaya yang memberi, tidak semua, ada yang pingin supaya yang dia berikan itu diketahui oleh banyak orang. Karena memang dia lebih takut kalau popularitasnya menurun karena dianggap sebagai orang kaya yang tidak berdonasi. Inilah yang mau ditampilkan. Dan memang dalam hidup kita seringkali kita itu hidup taat karena takut kepada atasan atau sesama, daripada hidup taat karena takut kepada Allah. Kalau orang seperti Daniel dan si janda, mereka itu takut karena taat kepada Allah. Tapi orang-orang yang bekerja di dunia atau yang mengabdi kepada bos dan kepada atasan biasanya taat karena takut. Kita yang dipanggil untuk melayani itu takut karena taat. Tapi orang yang bekerja dengan atasan itu taat karena takut. Contoh, kita yang mengabdi kepada kerajaan Allah itu takut kalau sampai tidak berdoa atau tidak misa. Tapi kalau orang yang mengabdi kepada bos atau orang kaya, dia itu taat kepada bosnya atau pimpinannya karena takut dicap
dianggap sebagai pekerja yang tidak rajin atau tidak dikasih gaji. Sehingga efeknya banyak orang yang lebih memilih untuk setia dan taat dengan pekerjaan daripada setia dan taat dengan pelayanan di gereja. Lebih taat dan setia kepada pekerjaan yang diberikan bos daripada taat dan setia ke gereja ikut misa. Orang bisa tidak pergi misa daripada tidak melakukan apa yang disuruh oleh bos. Itu sering terjadi. Kenapa? Kita lebih takut kepada atasan dan yang menjamin hidup kita secara duniawi daripada Tuhan yang menjadi yang di atas, yang menganugerahkan kehidupan kepada kita. Kalau orang betul percaya kepada Tuhan, ia akan percaya bahwa ketika mendahulukan kerajaan Allah, semua yang lain akan ditambahkan. Cerita tentang Daniel sangat menarik untuk kita maknai. Karena walaupun ia menentang untuk tidak memakan apa yang diberikan oleh raja, ia menjadi orang yang dikasihi. Karena apa? Ia taat kepada Tuhan. Tadi dalam bacaan pertama itu jelas sekali dikatakan, hanya karena dia tidak mau makanan-makanan najis, karena ia lebih taat dan setia kepada Tuhan, ia sangat dikasihi Allah. Nah, inilah hal yang orang tidak menyadari, bahwa dikasihi Allah itu jauh lebih besar daripada dicintai oleh bos atau atasan. Karena sering saya mengatakan cinta itu akan lekang oleh waktu. Apalagi kalau karena relasi pekerjaan. Kalau kita kerja rajin pasti dicintai bos. Kalau kita kerja tidak rajin pasti juga tidak disukai. Dan kita punya masa pensiun untuk itu. Selesai hubungan kerja, selesai relasi. Tapi kalau dengan kasih Allah tidak ada batas waktu dan tidak lekang oleh waktu. Kita melayani Tuhan, Tuhan akan terus memperhitungkan itu sampai dengan kita mati. Jadi tidak ada kontrak istilahnya. Ketika kita masih mengabdi atau melayani, maka pada saat itu Tuhan mencintai dan mengasihi kita. Tidak ada batas waktu. Itulah juga kenapa dalam pelayanan itu tidak ada batasnya. Mau usia berapa saja, mau jam berapa saja, tidak ada batasnya. Karena memang kasih itu tidak pernah bertepi. Maka untuk kita bersyukur karena dipanggil Tuhan, supaya kita lebih takut dan taat kepada Allah daripada lebih takut dan taat kepada atasan. Ini juga penting untuk kita yang hidup dalam hidup membiara, karena seringkali kita melayani karena takut dengan penilaian atasan. Tapi cobalah kita melayani karena kita takut dengan Tuhan yang telah memanggil dan mengutus. Saya rasa itu jauh lebih baik. Karena setiap perbuatan baik dan pelayanan kita tidak pernah tidak diperhitungkan Tuhan. Dan inilah yang membuat si janda miskin itu beri habis seluruh nafkahnya. Karena kalau kita pikir logis, dia cuma 2 punya keping perak, dia beri semua. Terus habis itu dia beli makan pakai apa? Kan tidak masuk akal. Jadi ia memberi dari kekurangan seluruh nafkahnya. Nafkah ini kan kehidupan. Dan ia beri semua. Jadi lagi-lagi pertanyaan selanjutnya, ketika dia sudah beri semua, dia ini janda, pasti tidak punya pendapatan. Lalu dia makan pakai apa? Dan memang sering terjadi banyak orang tua yang tidak mau anaknya masuk ke seminari atau jadi imam atau jadi suster karena ketakutan-ketakutan duniawi. Tapi justru faktanya, orang yang jadi imam, orang yang jadi suster, hidupnya jauh lebih bahagia dan lebih berguna bagi orang tua daripada tidak. Jadi semua ketakutan itu sebenarnya ketakutan-ketakutan manusiawi, karena kita tidak percaya kalau hidup itu anugerah Allah, pemberian Allah. Maka memberi diri kepada Tuhan itu akan selalu diperhitungkan Tuhan dan membuat kita selalu dikasih Allah, seperti Daniel, seperti si janda miskin. Semoga Tuhan menjaga dan memelihara kita agar spirit pelayanan yang kita miliki untuk taat karena takut kepada Tuhan tetap terjaga dan terpelihara. Kita juga berdoa untuk umat kita yang punya rasa lebih takut kepada atasan. Itu jangan terlalu berpikir bahwa atasan itu Tuhan. Dia cumanlah manusia. Dan yang menentukan seluruh kehidupan kita
Apalagi kalau kita mau mati dan masuk surga, itu ada di tangan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita.